Terima kasih. Anda masih bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. bener nggak? Masa hoax tuh? Hoax. Waduh, hati-hati. hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan Belajar di rumah lebih mudah dengan belajar bareng lewat radio. Ayo belajar bareng lewat radio jam 9 pagi hanya di 90,1 RGR FM Radio Pelopor Tulungagung. Belajar bareng lewat radio kerjasama Diskominfo Kabupaten Tulungagung, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, PGRI Kabupaten Tulungagung, dan 90,1 RGR FM Tulungagung. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Saatnya belajar di Radio RGR FM. Apa kabar anak-anak hebatku di rumah? Selamat pagi. Selamat pagi juga kepada Bapak Ibu atau orang tua murid yang selalu sabar mendampingi putra-putrinya dan membantu Bapak Ibu guru agar anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Anak-anak hebatku di rumah, tentunya anak-anak sudah siap untuk belajar ya, di mana program belajar di RGR FM ini merupakan inisiatif dari PGRI Kabupaten Tulungagung bekerja sama dengan Diskominfo Tulungagung dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung. Hadir sebagai alternatif pembelajaran anak-anak semua untuk belajar di rumah, menambah ilmu pengetahuan, belajar makin menyenangkan. Bersama RGR FM, pagi ini Rabu 24 Maret 2021 bersama Ibu Ani Resmiati, kita akan belajar tematik kelas 3 tema 8 Praja Muda Karana, subtema 2 Aku Anak Mandiri. Anak-anak hebatku di rumah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Praja Muda Karana juga tentang Aku Anggota Pramuka. Kalau sekarang kita akan belajar subtema 2, Aku Anak Mandiri. Mau jadi anak yang mandiri? Aku anggota pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri, menyiapkan peralatan sendiri, mengenakan seragam pramuka sendiri. Itu adalah salah satu contoh anak yang mandiri. Mengenakan kelengkapan seragam pramuka secara mandiri, kemudian baju seragamnya lengkap, celana dan roknya lengkap, karena baju pramuka itu dilengkapi dengan tanda-tanda pramuka anak-anak. Ada juga tutup kepala, kemudian setangan leher, bahkan dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Apabila semua itu anak-anak sudah bisa melakukan sendiri, anak-anak bisa dikatakan sebagai anak yang mandiri. Dalam latihan pramuka,
membuat kita menjadi anak yang mandiri, bisa mengerjakan tugas-tugas sendiri, merapikan kamar mandi sendiri, mengerjakan kegiatan rutin secara mandiri. Latihan akan menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama. Dalam pramuka, kita selalu berlatih untuk mengerjakan tugas secara mandiri dan bersama-sama. Nah, anak-anak mau menjadi anak yang mandiri? Lakukan kegiatan-kegiatan pribadi secara mandiri. Apabila dilakukan secara berkelompok, adalah tugas-tugas berkelompok dilakukan secara bersama-sama. Menjalin kerjasama dengan suatu kelompok itu adalah kegiatan yang luar biasa. Anak-anak hebatku di rumah, kegiatan pramuka ini, di baju-baju pramuka, anak-anak akan menemukan tanda-tanda atau atribut-atribut yang menempel di baju pramuka. Di antaranya ada yang seperti tertera dalam slide berikut. Nah, ada gambar tenda di sana, itu adalah tanda kecakapan khusus. Ya, biasa disingkat TKK. Kemudian ada juga yang lambang gerakan pramuka itu berwarna coklat, tanda pelantikan. Kemudian ada tanda barong anak-anak. Karena anak-anak masih kelas 3, kalian termasuk barong. Ya, tanda barongnya berupa segitiga menggunakan warna-warna. Ada segitiga berwarna merah, ada segitiga berwarna hijau, kuning, dan seterusnya. Jadi itu namanya barung. Barung merah, barung hijau, barung kuning, dan seterusnya. Kita lanjutkan, ada lambang pandu dunia. Di situ di dalam gambar berwarna ungu ada gambar pandu dunia. Kemudian tanda jabatan. Tanda jabatan pemimpin barung utama itu berupa balok hijau sebanyak 3. Kemudian pemimpin barung ya, yang bukan utama itu ada balok 2 berwarna hijau. Kemudian wakil pemimpin barung itu balok 1. Itu adalah tanda jabatan. Kemudian ada nomor gugus depan. Di sekolah kita mempunyai nomor gugus depan. Nomor gugus depan itu dibedakan antara laki-laki sendiri dan perempuan sendiri. Salah satu contoh adalah Siti. Siti itu nomor gugus depannya adalah 01143. Sedangkan anak laki-laki, salah satu contohnya Udin, itu nomor gugus depannya adalah 25061. Nah, ini biasanya kita sematkan juga di baju pramuka kalian. Bagaimana anak-anak? Baju pramuka kalian sudah lengkap dengan tanda-tanda kecakapan? Iya, mudah-mudahan iya ya. Sama seperti yang tertera pada slide. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah kita mandiri dengan kegiatan pramuka, kita juga harus mandiri terampil dalam mengerjakan sesuatu. Anak-anak masih ingat pelajaran minggu yang lalu bahwa lambang pramuka itu adalah tunas kelapa, diambil dari nama tumbuhan pohon kelapa. Nah, pohon kelapa itu mempunyai bagian-bagian yang semuanya punya fungsi masing-masing. Kita ambil salah satu contoh adalah buah kelapa. Buah kelapa di dalamnya ada tempurung kelapa yang bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam benda yang berguna untuk kita, baik untuk permainan maupun untuk peralatan. Nah, sekarang kita lihat, kita akan membuat berbagai permainan dengan tempurung kelapa. Kamu ikuti gambar yang ada di slide. Nah, kita menyiapkan 2 buah tempurung kelapa. Nah, benturkan kedua bagian punggung tempurung sehingga berbunyi. Kalau 2 punggung itu dibunyikan, digabungkan atau disinggungkan akan berbunyi prak prak begitu. Nah, kita ikuti anak-anak. Nah, yang pertama adalah kita pegang tempurung kelapa di tangan kiri dan tangan kanan, bagian punggungnya. Gerakan pertama adalah tepuk 1 kali di sebelah kiri bawah.
Nah, kalau anak-anak sekarang belum punya tempurung kelapa, boleh pakai tangan saja. Nah, tepukkan 1 kali di sebelah kiri bawah. 1, 2, 3, prok. Kemudian yang kedua, tepukkan 1 kali ke bawah, ke sebelah kanan bawah. 1, 2, 3, prok. Berikutnya, tepuk 1 kali di sebelah kiri atas kita. Naikkan ke atas. 1, 2, 3, prok. Tepuk 1 kali di sebelah kanan atas. Lakukan sambil mengangkat kaki kiri. Diikuti gerakan kaki seperti pada gambar. Lakukan gerakan secara urut. Lakukan gerakan sebanyak 3 kali. 3 kali, 3 kali bergantian. Begitu anak-anak ya. Nah, nanti kalau anak-anak sudah punya tempurung kelapa, kalian bisa mencoba bersama teman atau bersama adik kakak di rumah. Anak-anakku yang luar biasa, sekarang kita lanjutkan gerakan tidak hanya pada tangan saja, tapi gerakan kaki dan tangan digabung. Nah, pertama, gerakan kaki dan tangan. 1 langkah ke kiri dan 1 langkah ke kanan. Hop ke kiri, 1 langkah hop ke kanan. Lakukan gerakan sampai 4 kali. Pada langkah kedua dan keempat, tepukkan tempurung. Ya, coba dicoba ya, melangkahkan ke kiri. Hop, hop, tepukkan tempurung. Melangkah ke kanan, hop, hop, tepukkan tempurung. Begitu seterusnya bisa diulang-ulang. Letakkan kaki kanan ke depan, ganti melangkah ke depan, tepukkan tempurung 1 kali ke depan. 1, 2, 3, hop. Nah, letakkan kaki kiri di depan, ganti kaki kiri yang di depan. Tepukkan tempurung 1 kali ke belakang, tangannya ke belakang. 1, 2, 3, prok. Sekarang kita ikuti dengan gerakan kepala. Gerakan kepala, menoleh ke kiri, tepukkan tempurung di sebelah kanan, lalu lakukan gerak sebaliknya. Kepala menoleh ke kanan, tepukkan tempurung di sebelah kiri. 1, 2, 3, prok. Ganti 1, 2, 3, prok ke kiri. Cobalah berlatih bersama teman-temanmu mengikuti gerakan tersebut. Lakukan secara berulang-ulang anak-anak ya. Pasti kalian akan senang sekali. Nah, kita lanjutkan sekarang anak-anakku. Nah, kita belajar tentang memahami contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila. Dalam sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di sini ada beberapa contoh kegiatan yang berkaitan dengan sila keempat. Gambar pertama adalah pemilihan ketua RT di lingkungan kalian. Kemudian gambar yang kedua sebelah kanan adalah pemilihan ketua kelas. Di sana menunjukkan bahwa musyawarah untuk menentukan ketua kelas dan pengurus kelas. Gambar ketiga adalah dimulainya pertandingan sepak bola, di mana ditentukan mana yang harus bermain lebih dulu, tim mana yang bermain lebih dulu. Kemudian yang gambar keempat adalah pemilihan anggota kelompok. Nah, pemilihan anggota kelompok dilakukan oleh tiap-tiap kelompok dalam suatu kelas. Baiklah, anak-anak hebatku di rumah. Nah, berkaitan dengan sila keempat, kita harus tahu apa artinya musyawarah. Musyawarah adalah pembahasan bersama suatu hal untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, musyawarah ini dilakukan untuk mencapai mufakat. Contoh kegiatan musyawarah diantaranya adalah 1. Tadi sudah saya katakan, pemilihan ketua kelas dan pengurus kelas. Kemudian kalau terjadi di lingkungan RT misalnya, pemilihan ketua RT dan anggotanya. Kemudian
Di dalam suatu kelompok misalnya, anak-anak bisa memilih anggota kelompok dan pengurus kelompok, dimusyawarahkan secara bersama-sama. Lain pula ada contoh musyawarah, misalnya dalam satu kelas anak-anak ingin melaksanakan kegiatan dharma wisata atau rekreasi. Nah, ini bisa kita gunakan musyawarah, membicarakan bersama kemana tujuannya, bagaimana nanti jalan ketika kita berdharma wisata, itu kita musyawarahkan. Nah, keputusan yang terbaik, keputusan hasil musyawarah merupakan keputusan yang terbaik. Nah, tata cara bermusyawarah anak-anak yang pertama adalah seluruh anggota mengikuti musyawarah dengan mementingkan kepentingan anggota, bukan kepentingan pribadi. Yang kedua, seluruh anggota dapat memahami hal yang sedang dimusyawarahkan. Artinya masalah apa yang sedang dibahas. Kemudian, anggota harus menyadari bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik. Berikutnya, seluruh anggota harus menahan emosi bila keputusan tidak sesuai dengan kehendaknya. Jadi, apapun keputusannya harus disetujui, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang terakhir, seluruh anggota wajib mentaati peraturan yang sudah ditetapkan. Ini berlaku ketika kita sedang bermusyawarah. Baiklah anak-anak, setelah bermusyawarah kita belajar lagi yang berkaitan dengan pramuka lagi ya, dengan Prajamudakarana. Nah, kita akan meregangkan otot-otot kita dengan gerakan membungkukkan badan, mengecek apakah kelengkapan seragam kita sudah lengkap secara keseluruhan. Nah, yang pertama berdiri tegak, kemudian kita bungkukkan badan, kita cek sepatu tali sebelah kanan, kita cek sepatu tali sebelah kiri, kemudian kita cek badan kita, seragam kita. Nah, anak-anak kita lanjutkan bahwa melakukan pekerjaan secara mandiri, baik pekerjaan di rumah maupun di sekolah, harus kita pelajari, harus kita biasakan. Salah satu contohnya adalah ketika anak-anak bangun tidur, apa yang harus kalian lakukan? Anak-anak hebat pasti tahu, merapikan tempat tidur. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Melipat selimut. Nah, kita rapikan kembali kamar tidurnya. Nah, sesudah itu kita akan mandi. Kita siapkan peralatan mandi kita mandi dengan senang hati supaya badan kita sehat. Nah, kegiatan lain yang sifatnya mandiri membantu orang tua bisa juga menyiram tanaman. Kalau anak-anak sudah pandai untuk melakukan sesuatu yang sifatnya membantu orang tua di dapur, misalnya, anak-anak sudah bisa bikin nasi goreng, silakan anak-anak bikin nasi goreng. Kalau anak-anak bisa cuma membantu ibu mengupaskan bumbu atau membelikan sesuatu untuk ibu yang berkaitan dengan bumbu dapur, anak-anak bisa lakukan. Sebatas itu melakukan pekerjaan membantu orang tua, kamu lakukan secara mandiri. Ini luar biasa. Nah, anak-anak, ketika kita belajar, kita perlu mempelajari tanda-tanda kecakapan khusus. Ada 10 buah tanda-tanda kecakapan. Nah, semua gambar-gambarnya tertera pada layar. Ada gambar palang merah, walaupun di situ berwarna putih. Kemudian ada simbol suatu bangunan. Ada gambar apa itu anak-anak? Seperti mata. Kemudian ada api. Kemudian ada tenda. Kemudian ada lambang menabung, menjahit, alat untuk menyiram, alat komunikasi, dan orang menyeberang. Tanda-tanda seperti ini kalian bisa memahami satu persatu apa maksud dan tujuannya, begitu ya. Nah, kalau menabung, pasti anak-anak di sana punya tanda kecakapan menabung, berarti anak-anak suka menabung. Kalau ada tanda kecakapan alat jahit, berarti anak-anak suka menyulam, suka menjahit. Ada gambar tenda di sana, berarti anak-anak sudah mahir mendirikan tenda perkemahan.
Nah, berikut contoh gambar TKK menabung sesuai tingkatannya. Nah, ini berbeda-beda ternyata anak-anak ya. Gambar TKK menabung untuk pramuka penggalang di sebelah kiri. Kemudian gambar TKK menabung untuk pramuka siaga di sebelah kanan. Nah, bentuknya berbeda-beda. Kalau yang untuk penggalang lambangnya adalah lingkaran, persegi, dan persegi 5. Sedangkan untuk siaga gambarnya dengan lambang segitiga. Nah, dari bangun-bangun tadi dapat kita lihat secara jelas berikutnya adalah ada gambar bangun 1, 2, dan 3. Nah, bangun 1 merupakan bangun yang sisi-sisinya sama. Bangun kedua juga sama sisi-sisinya tapi lebih besar. Bangun 3 ukuran lebih besar lagi. Persegi ke-1 ada di sisi A, B, BC, CD, AD. Nah, kemudian persegi 2 juga sama, AB, BC, CD, dan AD. Nah, bangun ketiga, persegi ketiga, AB, sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Semuanya ada 4 sisi, keempat sisinya mempunyai ukuran yang sama panjang. Ini adalah satu sifat dari sebuah persegi. Keempat sisinya sama panjang. Kemudian memiliki 4 sudut siku-siku yang sama besar. Itu adalah ciri-ciri atau sifat-sifat dari bangun persegi. Saya ulang, sisi-sisinya sama, memiliki 4 sudut yang sama besar, dan 4 titik sudut yang sama. Anak-anak, tadi kita sudah belajar main tempurung kelapa dengan gerakan-gerakan kaki, tangan. Nah, sekarang kita gabung. Kita lihat gambarnya. Ada ke depan, ke belakang, ya, ke depan lagi, ke belakang lagi, diikuti dengan langkah kaki. Semua dipadukan menjadi satu. Anak-anak bisa mempraktekkan di rumah bersama keluarga maupun bersama teman-teman. Nah, baiklah anak-anak, kita ke pembelajaran 4. Nah, ketika kita melakukan kegiatan yang mandiri, tidak hanya melakukan kegiatan membantu orang tua saja, tetapi kita mandiri saat melaksanakan ibadah. Nah, umat Islam menjalankan ibadah di masjid atau musola atau bahkan berjamaah di rumah. Kemudian umat Kristen melaksanakan ibadah di gereja, Kristen Katolik maupun Kristen Protestan. Kemudian mereka yang memeluk agama Hindu, mereka melaksanakan ibadah di pura. Sedangkan agama Buddha, mereka melaksanakan ibadah di wihara. Kemudian umat yang Konghucu, mereka bisa melaksanakan ibadah di kelenteng-kelenteng tempat ibadah mereka. Itu menunjukkan keragaman agama di Indonesia dan menunjukkan kerukunan antar umat beragama. Mereka hidup saling berdampingan dan bertoleransi. Ketuhanan yang Maha Esa adalah sila ke-1. Berikut ini beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila pertama Pancasila. Berikutnya, sebelum dan sesudah makan, Siti selalu berdoa. Berdoa sebagai tanda bersyukur. Berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Siti mengamalkan sila pertama Pancasila. Berikutnya, Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Dayu mengamalkan sila pertama Pancasila. Karena bunga ciptaan Tuhan, maka Dayu menyayangi ciptaan Tuhan. Anak-anak bisa belajar juga mempraktekkan di rumah kegiatan yang seperti dilakukan oleh teman-temanmu yang Edo, Siti, dan Dayu. Nah, baiklah anak-anak, untuk meregangkan otot kita bisa melakukan gerakan-gerakan seperti yang ada pada lambang gerakan pramuka, yaitu pohon kelapa. Nah, coba yang pertama adalah kita berdiri tegak. Angkat kedua
kedua tangan ke atas, lalu genggam tangannya. Jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. Miringkan badan ke kiri. Nah, sampai hitungan kelima. Saya hitung. Awas, berdiri tegak, angkat tangan ke atas, menggenggam tangannya, jinjit kaki setinggi yang kamu bisa, miringkan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan, ganti ke kanan. Miringkan badan ke kanan. Tahan gerakan sampai hitungan kelima. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Baiklah, kita kembali ke posisi berdiri tegak. Kira-kira bisa diulang sendiri anak-anak? Bagus, good job untuk kalian. Nah, berbicara tentang pohon kelapa sebagai lambang gerakan pramuka, yaitu tunas kelapa, mempunyai arti makna yang luar biasa. Lambang buah nyiur itu adalah buah kelapa anak-anak, yang tumbuh sejatinya menggambarkan setiap anggota pramuka yang menjadi inti kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua menunjukkan ketahanan. Buah nyiur menggambarkan anggota pramuka yang sehat secara jasmani dan rohani, kuat dan ulet. Selain itu, lambang ini juga mencerminkan anggota pramuka yang mampu bertahan dalam kondisi apapun, seperti buah nyiur atau buah kelapa. Kemudian penyesuaian diri. Nyiur dapat tumbuh di mana saja. Karena itu, anggota pramuka diharapkan mampu menyesuaikan diri kemanapun dan dalam keadaan apapun. Berikutnya adalah cita-cita setinggi langit atau cita-cita yang tinggi. Seperti diketahui, buah nyiur tumbuh menjulang ke atas karena anggota pramuka diharapkan memiliki cita-cita yang tinggi, lurus, dan jujur. Nah, berikutnya tekad yang kuat. Lambang nyiur menggambarkan tekad anggota pramuka yang kuat dan erat. Selain kuat, anggota pramuka juga harus berpegang teguh pada landasan yang baik dan benar. Yang terakhir adalah berguna bagi bangsa. Nyiur merupakan pohon yang serbaguna. Bagian atas hingga akar dapat dimanfaatkan. Jadi lambang ini mengkiaskan bahwa setiap anggota pramuka harus berguna bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, karena kita berbicara tentang pramuka, kita coba menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Pramuka Tak Kenal Rintangan. Anak-anak pernah mendengar? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Pramuka tak kenal rintangan, meski jalan penuh halangan, kan hilang di dalam hati yang riang. Pramuka tak kenal rintangan, pramuka tak kenal rintangan, meski jalan penuh halangan, kan hilang di dalam hati yang riang. Pramuka tak kenal rintangan. Nah, itu lagu Pramuka Tak Kenal Rintangan. Kita sambut dengan tepuk pramuka. Anak-anakku yang luar biasa, kita sampai kepada pembelajaran 5. Nah, di sini kita akan berlatih mandiri. Nah, kita lihat yang pertama, seorang anak mengikuti ayahnya ke bank. Ia ingin tahu bagaimana caranya melakukan transaksi di bank. Dengan seperti itu, suatu saat kalau dia pergi ke bank, dia sudah mampu melakukannya sendiri. Kemudian yang kedua, membersihkan ruangan atau membersihkan meja bersama ayah. Nah, ini juga melatih kalian untuk belajar mandiri, melakukan bersih-bersih di dalam rumah. Kemudian membantu ibu memasak. Membantu ibu memasak juga melatih
melakukan sesuatu secara mandiri. Suatu saat kalau ibu tidak di rumah atau ibu sakit, kalian bisa membuat masakan sendiri. Berikutnya, Siti sedang belajar menjahit atau menyulam. Ini juga bermanfaat untuk kamu apabila ada seragam kamu yang perlu menyematkan pet atau ada yang robek, kamu bisa melakukannya sendiri. Nah, hal-hal sederhana di rumah seperti ini perlu kamu lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, setelah kamu belajar menyulam, belajar bersih-bersih, kita belajar lagi tentang bangun-bangun datar. Tadi di awal sudah kita bahas anak-anak tentang persegi. Sekarang kita belajar tentang persegi panjang. Di gambar ada persegi panjang yang kecil, persegi panjang 1, kemudian persegi panjang kedua yang lebih besar, dan persegi panjang ketiga yang ukurannya lebih besar. Nah, kita lihat yang bagian bawah. Persegi panjang 1 mempunyai sisi A, B, BC, CD, dan AD. Nah, begitu juga persegi panjang kedua yang ukurannya lebih besar mempunyai sisi AB, BC, CD, dan AD. Persegi panjang yang ketiga adalah persegi panjang yang lebih besar lagi mempunyai sisi AB, BC, CD, dan AD. Nah, persegi panjang kalau kita lihat memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat. Sisi AB sama panjang dengan sisi CD, berarti kedua sisi ini berhadapan. Nah, sisi AD sama panjang dengan sisi BC, sisi ini juga berhadapan. Berarti dapat kita katakan bahwa pada persegi panjang, sisi yang berhadapan sama panjang. Begitu juga persegi panjang kedua dan ketiga. Jadi dapat disimpulkan bahwa sisi yang berhadapan pada bangun persegi panjang sama panjang. Kemudian memiliki 4 sudut siku-siku dan 4 titik sudut. Nah, anak-anak nanti bisa mencari sendiri bangun-bangun persegi panjang yang lain dengan ciri-ciri dan sifat-sifat yang sama. Nah, berikutnya setelah anak-anak belajar tentang bangun datar, kita belajar tentang sikap dan perilaku kita sesuai dengan pengamalan dari sila-sila dalam Pancasila. Contoh perilakunya adalah beribadah. Nah, beribadah ini berkaitan dengan pengamalan Pancasila. Sila keberapa, anak-anak? Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan oleh gambar bintang. Nah, berikutnya memberikan bantuan kepada orang lain yang kesulitan. Berarti kira-kira sesuai sila keberapa, anak-anak? Bagus, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai, ya. Nah, berikutnya memberikan kesempatan semua untuk tampil. Berarti bersikap adil. Sila keberapa? Kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gambar lambangnya adalah padi dan kapas. Begitu seterusnya, anak-anak bisa menyamakan atau mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mendamaikan teman yang sedang berselisih. Nah, berarti kita harus melakukan musyawarah supaya mereka bisa rukun kembali. Sila keempat, kemudian lambangnya adalah kepala banteng. Membersihkan kelas bersama-sama. Harus bekerja sama, nilai-nilai persatuan, selalu bekerja sama. Sila ketiga, ya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah apa, anak? Pohon beringin. Nah, itu adalah sikap dan perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila. Berikutnya, pembelajaran 6. Dalam kegiatan kepramukaan sebagai ketua regu atau ketua rombongan atau ketua barung, anak-anak harus bersikap adil dalam membagi tugas kepada teman-temannya.
siaga barung. Barung putih, barung hijau, barung merah, barung kuning harus sama tugasnya, sama beratnya, dikerjakan bersama-sama akan menjadi ringan. Nah, kalau sudah dibagi tugas secara adil, berarti mengamalkan Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita perhatikan anak-anak, ada beberapa perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang dihubungkan dengan nilai-nilai sila Pancasila dengan lambang yang tertera pada layar. Nah, di situ nanti tugas anak-anak di rumah adalah menarik garis dari kotak-kotak itu diarahkan kepada mana lambang yang sesuai dengan pernyataan yang ada dalam kotak. Misalnya, 1. Membantu teman yang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya. Sesuai dengan sila keberapa, lambangnya berapa. Nah, nanti tarik garis atau anak panah ke arah gambar yang ada di tengah. Bisa kira-kira anak-anak? Iya, nanti dikerjakan di rumah, kemudian digambar, diberi tarik garis pada kertas. Kalau sudah selesai, serahkan kepada guru atau difoto, dikirim melalui WA group. Terima kasih. Nah, setelah kita mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila, kita mengenal kembali tanda-tanda kecakapan dalam kepramukaan. Nah, salah satu tandanya adalah tanda barung, tanda pemimpin barung, pemimpin utama, wakil ketua, kemudian ada gak barungnya juga. Kita lihat bangunnya. Nah, bangun yang pertama adalah segitiga sama sisi yang berwarna hijau. Kita hitung banyak sisinya anak-anak. Kita hitung 1, 2, 3. Banyak sisinya ada 3. Kita cari banyak titik sudutnya. Kita hitung kiri, kanan, atas. 1, 2, 3. Ukuran sisi yang dimiliki oleh segitiga adalah bagaimana? Sama, sisi-sisinya sama. Bangun persegi. Kita lihat lambang berwarna ungu. Banyak sisinya ada 4 sisi yang sama panjang. Kemudian banyak titik sudutnya ada 4. Kemudian ukuran sisi yang dimiliki adalah sisi-sisinya atau keempat sisinya sama. Sekarang persegi panjang, kita lihat lambang pemimpin barung utama, pemimpin barung dan wakil pemimpin. Nah, banyak sisinya ada? Iya, 4. Banyak titik sudutnya ada 4. Ukuran sisi yang dimiliki? Iya, hanya sisi yang berhadapan yang sama panjang. Sisi kiri dengan kanan, sisi atas dan bawah berhadapan sama panjang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persegi itu memiliki ukuran sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, anak-anakku di rumah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa ya, pesan ibu, tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tetap semangat, semangat, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama RGR FM 90,1 Radio Pelopor di Tulung Agung. Teman Anda di segala suasana, Tulung Agung 90,1